Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersiap. Memberi salam. Duduk kembali. Berdoa mulai. Sudah kita berdoa hari ini, semoga diberi kelancaran pada kelas kita hari ini. Ini mau cek dulu kelasnya. Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Reja Hadani sama Irfan Bu. Reja sama Irfan ya. Oke, berarti kita mulai aja belajar kita ya. Baiklah, hari ini langsung saja kita masuk ke sistem reproduksi pada hewan. Jadi kemarin kita kan udah masuk ke sistem reproduksi pada tumbuhan. Jadi langsung saja nih tampilkan. Pada hewan langsung saja ini disuruh tontonlah video berikut ini. Jadi mohon ditonton dengan baik, tidak ada yang bersuara, tidak ada yang ribut, jadi bisa nanti menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mulai. Baiknya kita dengar dulu. Saya Ibu Guru Biologi mampu mengajar di kelas ini. Pada pembelajaran sistem reproduksi pada hewan, hipotesi dasarnya ada dua. Yang pertama, memahami proses reproduksi pada hewan, dan yang kedua, menunjukkan proses reproduksi pada hewan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Adakah yang masih ingat materinya? Coba jelaskan secara singkat bagaimana tahap embrio dan tahap pasca embrio terjadi pada hewan. Menurut kalian, bagaimana hewan-hewan itu dia? Apakah sama cara reproduksi hewan digunakan? Pada tumbuhan, sistem reproduksi terjadi secara aseksual maupun secara seksual. Demikian pula pada hewan dapat terjadi secara seksual maupun aseksual. Mengapa pada hewan bisa terjadi secara aseksual juga? Bagaimana cara reproduksi secara aseksualnya? Tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan mampu merinci organ reproduksi jantan dan betina beserta fungsinya. Kemudian, mengkorelasikan proses genetogenesis dengan menganalisis tahapan embriogenesis, mengemukakan reproduksi aseksual pada hewan, menelaah proses pembelahan genot pada hewan mengobat, menunjukkan proses genetogenesis pengembangan pada hewan, serta dapat menyajikan reproduksi vegetatif dan limbat pada hewan. Berbeda dengan bentuk tumbuhan yang kaku, hewan memiliki organ reproduksi generatif serta dapat bergerak secara aktif yang memungkinkan untuk melakukan perkembangbiakan secara generatif dengan baik. Namun, pada sistem reproduksi hewan dapat juga terjadi secara vegetatif. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana pula proses reproduksi generatifnya? Silahkan kalian duduk bersama kelompok yang telah diberikan dan mengerjakan AKPD sesuai dengan arahan dari petunjuk. Oke, udah ada petunjuknya kan? Jadi untuk persepsinya sudah diberikan di situ, motivasinya juga udah. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini juga sudah tertulis di sana. Di situ terakhir disuruh kalian duduk secara berkelompok. Ini udah berkelompok, berarti sekarang ikut membagikan RKPD dengan bahan ajar kepada kalian.
Nanti waktunya Ibu kasih 20 menit ya. Cukup ya? Oke, nanti kalau ada yang tidak paham, panggil Bu, tanyakan ke Ibu, biar Ibu yang menunjuk kalian. Dan nanti kan dilengkapi proses gametogenesis itu. Yang ini kan spermatogenesisnya, ya ini oogenesisnya. Jadi yang tahap spermatogenesis ditulis, ini kan ada satu ini apa, misalnya sporogenium. Ditulis sporogenium apa, dan yang kedua nanti apa gitu. Itu juga ini untuk kelompok kalian ya. Sekunder. Spermatosit sekunder melalui proses meiosis 2 menjadi spermatid. Lalu kemudian dari presentasi kami, apakah ada yang bertanya? kelompok Kelompok 2. 2, berikutnya kelompok 2. Dulu ada pertanyaan? Gametogenesis terjadi. Yaitu kapankah gametogenesis terjadi? Yaitu proses gametogenesis terjadi pada saat usia pubertas. Jelas? Jelas kelompok 2 bisa terima? Jelas. Oke. Kelompok 1. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh. Hanya ini yang dapat kami presentasikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap semua presentasi? Udah. Terima kasih buat anak-anak Ibu yang sudah presentasi. Bagus semua presentasinya. Juga ada pertanyaan dari kelompok lain dan juga memperhatikan. Berarti untuk sekarang Ibu yang akan menjelaskan sedikit. Tadi udah jelaskan sedikit waktu kita presentasi. Sekarang yang menjelaskan untuk penguatan. Jadi di sini kita belajar di sistem reproduksi pada hewan. Nanti pada hewan ada reproduksi secara seksual atau generatif, ada juga reproduksi secara aseksual atau vegetatif. Hasil partenogenesis adalah individu betina yang memiliki kemiripan fisik dengan induknya. Nah, jadi kalau misalnya ini kan beda nih kromosomnya, ini kan harusnya 32, tapi kalau karena partenogenesis jadinya 16 setengahnya. Oke? Sudah paham? Sudah. Ada lagi pertanyaan? Ada paham nggak? Kalau sudah paham, oke. Sekarang kita tanya, apa kesimpulan yang sudah kita pelajari? Hewan melakukan reproduksi secara seksual dan juga aseksual. Oke, hewan melakukan reproduksi secara seksual dan juga aseksual. Terus, Yang kedua ada manusia mengalami gametogenesis secara pubertas. oh iya, manusia mengalami gametogenesis. Kan ada dua tadi kan? Yang pertama oogenesis, yang kedua spermatogenesis. Itu lupa. Kalau pada spermatogenesis atau pada pria itu dimulai sejak pubertas. Tapi kalau pada kita wanita itu dimulai memang dari sebelum lahir sudah ada. Tapi berdiam dulu dia. Nanti ketika pubertas lanjut lagi prosesnya sampai nanti kita menopause. Kita ada menopause, tapi kalau dia nggak ada, terjadi sepanjang umur dari pubertas dia sampai dia meninggal. Ya, itu ya. Oke, apa lagi? Kesimpulannya, bagus. Hewan yang melakukan reproduksi secara aseksual atau vegetatif biasanya pada hewan vertebrata dan hewan tingkat rendah. Oke, biasanya pada hewan vertebrata atau pada hewan tingkat rendah. Jadi kalau tingkat tinggi itu sudah ada seksual ya kan? Kalau aseksual itu, kalau yang tingkat rendah itu seksual bisa, aseksual pun bisa. Tapi kebanyakannya yang aseksual. Ada lagi kesimpulannya? Tidak ada. Oke, tidak ada. Sekarang kita kerjakan soal evaluasi. Bisa kalian ketik link ini di Google? Bismillah. Bismillah.
Oke, sudah bisa? Dah? Silahkan dikerjakan. Belum ada yang menjawab? Alfiska juara 1. Tepuk tangan buat Alfiska. Juara 2-nya Nailul Husna, juara 3-nya Harmisa. Oke, tepuk tangan. Oke, berarti sudah paham ya kalau misalnya sudah banyak yang benar ini. Oke, terima kasih. Ibu mau tahu? Coba kalian refleksikan pembelajaran hari ini. Apa refleksi hari ini kira-kira? Bagaimana kira-kira pembelajaran hari ini? Siapa yang mau refleksikan? Kelompok 1 ada yang mau refleksikan? Atau kelompok 2? Kelompok 3 ada yang mau refleksikan atau tidak ada refleksi sama sekali? Biasa aja hari ini Bu, kayak hari-hari sebelumnya. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, apanya yang menyenangkan? Pembelajarannya. Ya, Bu. Pembelajarannya menyenangkan. Karena cepat-cepat ya gitu dikasih soal langsung dikerjakan. Biasanya kan Bu, nanti aja lah Bu, besok aja lah Bu, gitu ya. Ini karena cepat-cepat jadinya ada aktif gitu ya. Terima kasih karena menyenangkan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silakan dibaca-baca materi selanjutnya itu ada di polusi dan limbah. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.